maka saya menguraikan yang keseluruhan APBN. Kita mulai dari pendapatan ya. Pendapatan ini angka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan kita lihat bahwa terhadap outlook pendapatan negara itu ya sekitar 65% saat ini. Ya, 65%. Jadi ini adalah angka akhir September yang notabene adalah 9 bulan pelaksanaan APBN. Coba kita lihat sekarang detailnya. Next slide adalah untuk penerimaan pajak. Penerimaan pajak kita lihat dua hal. Yang atas adalah penerimaan pajak bruto, yang bawah adalah penerimaan pajak neto. Selisihnya adalah utamanya restitusi pajak. Jadi kalau bayar pajak itu kadang-kadang ada restitusinya. Kalau bruto bayar, lalu kemudian bruto minus restitusi adalah neto. Nah, kalau kita lihat yang realisasi bruto sampai dengan September di atas, angka 2025 sampai September itu 1.619,2 triliun. Ini sudah lebih tinggi dibandingkan angka penerimaan bruto tahun 2024, tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 1.588,21 triliun, tahun ini 1.619,20 triliun. Ini yang akan kita pantau terus dan moga-moga makin menuju ke belakang, perekonomiannya makin baik, maka realisasi brutonya nanti juga akan meningkat. Kalau detail, beberapa detailnya PPh Badan, PPh orang pribadi, PPNBM, dan PPN dan PPNBM itu bisa dilihat angka-angka detailnya. Kalau PPN dan PPNBM masih 3,2% di bawah tahun lalu. 702,2 triliun itu 3,2% di bawah tahun lalu. Kalau kita lihat angka neto, yaitu yang di bawah, angka neto tahun ini 1.295,28 triliun, ini masih di bawah dari angka penerimaan pajak neto tahun lalu, 1.354,86 triliun. Salah satu sebabnya adalah karena tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini juga artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian. Dan kita berharap bahwa dengan uang yang beredar di tengah-tengah perekonomian itu, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, itu telah membantu gerak ekonomi kita selama ini. Berikutnya adalah saya ingin melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Sampai dengan akhir September 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai kita 221,3 triliun rupiah. Ini tumbuh 7,1% dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya 7,1%. Kalau kita lihat komponennya, cukai itu meningkat 163,3 triliun, 4,6% di atas tahun lalu, meskipun produksi CHT itu menurun sebesar 2,9%. Tapi penerimaan cukainya masih bisa dijaga. Nanti akan ada satu slide saya tunjukkan tentang bagaimana menjaga penerimaan cukai ini. Kedua, bea keluar 21,4 triliun ini adalah meningkat 74,8% dibandingkan tahun lalu karena ada kenaikan harga CPO, ada kenaikan volume ekspor sawit, dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Jadi bea keluar kita juga meningkat. Bea masuk 36,6 triliun per akhir September ini adalah 4,6% di bawah tahun lalu. Ini adalah karena penurunan tarif bea masuk, ada juga efek dari bea masuk komoditas pangan, dan juga banyak sekali perdagangan yang mengutilisasi free trade agreement dengan tarif bea masuk yang lebih rendah. Ini juga sudah membantu perekonomian kita untuk bekerja, karena sebagian dari bea masuk ini adalah bea masuk untuk barang modal maupun barang untuk keperluan produksi. Nah, teman-teman media semua yang terkait khusus dengan cukai, belakangan ini kita
menggencarkan penindakan rokok ilegal dan juga pengawasan atas narkotika. Kalau lihat yang di atas sebelah kiri, rokok ilegal itu jumlah penindakannya tahun ini adalah 13.484 kali penindakan. Ini jumlah penindakannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun kalau lihat jumlah batang yang ditangkap atau dicegah atau disita mengenai rokok ilegal ini, maka lihat jumlah batangnya itu meningkat dari tahun lalu 596 juta batang per September menjadi 816 juta batang per September 2025. Dan sebagian besar, ya, hampir 3/4 dari jenis rokok yang ilegal ini adalah rokok sigaret kretek mesin. Dan ini berarti kita kehilangan cukai dari sini. Nah, kalau kita lihat itu foto Pak Menteri di Jawa Timur melakukan pemusnahan barang kena cukai ilegal, itu termasuk rokok dan juga ada minuman etil alkohol.